KPU menegur, saya akan laporkan KPU ke DKPP. Ada pertanyaan di luar apalan dari Caimin, tips dan trik biar bisa dapetin anggaran dari pusat lebih gede daripada daerah lain. Padahal jawabannya itu simpel. Jadi anak presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, kali ini gue akan membahas lagi tentang debat kemarin ya, di mana ada satu momen Gibran lagi-lagi menjadi pemandu sorak ya. Padahal posisinya Gibran berada di atas stage. Dan tentu hal ini disoroti oleh masyarakat luas juga ya. Dan tentunya KPU juga akan menegurnya. Tapi ya itu ya, tetap bedalah perlakuannya. Nah, padahal waktu dulu saat Pak Anies berdebat dengan Pak Prabowo, Gibran kan melakukan hal itu juga. Tapi setelah selesai, Gibran mengakui dan kalau itu salah dan akan memperbaikinya. Yang kedua kalinya justru terulang lagi. Bagaimana ini menurut kalian semua? Nah, coba kita lihat ya videonya dan nanti ada juga teguran dari KPU. Dan tapi yang justru lebih aneh lagi, ada dari TKN Prabowo Gibran justru akan melaporkan KPU jika KPU berani menegur Gibran. Coba kita lihat videonya. Semua teguran evaluasi kami terima dan mohon maaf sebelumnya. Nih ya, Gibran sendiri mengatakan semua teguran dan evaluasinya diterima. Dan Gibran meminta maaf atas kejadian itu ya. Tapi kok masih dilakukan lagi? Ini videonya. Calon Wakil Presiden malam hari ini. One on one, sesi pertama sudah lewat. Masih ada satu segmen lagi. Ketika calon Wakil Presiden bertanya dan berinteraksi. Dari sini gue masih bingung sih ya, Gibran apa lupa atau memang saking semangatnya apa gimana gitu, apa karena emosi apa gimana, kan bingung juga ini. Coba kita lihat teguran dari KPU ya. Ya nanti kita ingatkan lagi, kita tegur lagi pada evaluasi debat hasil debat yang kedua ini. Nanti kan pasti ada pertemuan lanjutan antara KPU dengan tim pasangan calon. Dan masing-masing pasti akan mengajukan sejumlah catatan evaluasi dan nanti kan KPU akan mendengarkan dan kemudian akan mengambil keputusan apa-apa yang perlu kita evaluasi, termasuk memperingatkan kembali tampilan-tampilan yang boleh dikatakan sudah disepakati untuk tidak dilakukan pada saat debat ya. Artinya memang tidak ada konsekuensi sanksi gitu, karena teguran pertama pun kan tidak ada konsekuensi, maka dilanggar lagi. Ya sebetulnya ini kan komitmen antar calon. Dan kami menganggap masing-masing calon kan orang yang secara politik sudah dewasa semua tentang apa yang sudah disepakati itu. Saya pikir nggak ada aturannya. Kenapa penonton diundang? Tentu kan karena diinginkan ada interaksi. Kalau KPU menegur, saya akan laporkan KPU ke DKPP. Ya, karena nggak ada urusannya itu. Gimik wajar, namanya kontestasi ya kan, saling bersemangat ya, memberikan semangat gitu loh. Jadi kalau sampai ada teguran, KPU siap-siap saya DKPP kan. Ini ahlinya hukum pemilu Habibur Rahman nih. Sejak 2009, 2014, 2019, 2024 ya, saya banyak sekali mengantarkan komisioner-komisioner KPU bermasalah ke DKPP dan dijatuhi hukuman. Gak bahaya tah. Ya itu ya tanggapan dari TKN Prabowo Gibran, justru akan melaporkan KPU jika KPU menegurnya. Ini masyarakat bisa menilai sendiri ya, bagaimana ini kok sampai seperti ini gitu loh, blunder banget kalau menurut gue pribadi sih ya. Ya nanti biar dari pihak yang berwenang ya dan bisa dan tahu ilmunya yang menanggapi hal ini ya. Kita sebagai masyarakat ya, kita hanya bisa mengkritiki yang salah, didengar ataupun tidak dengar ya kita coba aja terus ya kan. Kita kan melakukan ini kan sebagai penyeimbang gitu ya kan. Dan kalau soal hasilnya kita serahkan saja sama yang di atas. Nah, dalam debat kemarin juga ya, Gibran mengatakan ada hilirisasi digital. Terus abis itu kebun binatang juga tuh ya. Nah, ini ada komentar dari netizen juga ya, Pak Ndul, Bang Coki dan juga Bang Haji Kohar. Coba kita lihat videonya. Pak Ndul. Ya Mas. Apa itu hilirisasi digital, Pak?
Hilirisasi digital adalah proses menggotong atau memikul alat-alat digital menjauh dari hulu. Kok gitu, Pak? Lah pertanyaannya kayak gitu. Hilirisasi itu biasanya related kepada pengolahan material yang pada intinya lebih baik menjual barang jadi daripada menjual barang baku. Untuk hilirisasi kita butuh kepastian hukum, kita butuh sikat korupsi. Untuk itu kita butuh Pak Mahfud MD, dia jagonya. Sudahlah, kita tidak perlu basa-basi kalau ujung-ujungnya busuk. Kita butuh yang satset kaskes. Cawapres Gibran menganalogikan menaikkan rasio pajak seperti fattening hewan di kebun binatang. Dalam artian membuka dunia usaha baru atau tambahan support pada usaha yang sudah ada untuk menambah pendapatan negara dari pajaknya. Sangat mudah difahami, seperti angin tak punya KTP karena sama-sama analogi. Tapi ngomong-ngomong, penghuni kebun binatang udah pada bayar pajak belum nih? So sorry ye. Kita ini tidak ingin berburu di kebun binatang. Dan saya juga tidak ingin debat sama mahasiswa. Itu kan peribahasa dia kan, ya enggak? Ya kalau mau lihat kualitas seseorang dipanggil dimanapun dateng dong. Kalau yang resmi kan bisa disentil. Lu jangan kasih anak gua pertanyaan yang susah-susah. Gua ganti repot lo. Ayo, silakan kalau mau tahu kualitas datang ke mahasiswa, oke? Ya itu tadi ya sedikit komentar tanggapan dari netizen. Nah yang terakhir gua mau kasih video juga ini video bagaimana pengamat politik menilai seorang Gibran, siapa Gibran, yang juga ya mungkin sudah banyak orang tahu ataupun yang belum tahu. Coba kita lihat videonya. Bukan karena soal Gibran anak muda, bukan. Ini soal Gibran ditarik menjadi wakil presiden itu menancapkan posisi yang tadi miring-miring, yang tidak jelas tadi, akhirnya tertancap posisi yang jelas bahwa kaki Presiden Jokowi ada di Prabowo. Oke. Mengambil Gibran itu sama saja menarik kekuasaan, gitu. Oke. Dan Prabowo mengerti betul melawan kekuasaan itu susah payahnya. Dan itu yang dirasakan oleh hari ini oleh tim Anies Caimin, itu juga yang dirasakan oleh Ganjar dan Mahfud. Jadi kalau baliho-baliho yang hilang, izin yang susah, kemudian ada aparat yang penetrasi misalnya gini-gini, itu kan sudah dialami oleh Prabowo 2 kali pemilu. Dia paham betul menghadapi kekuasaan. Jadi ini Gibran ditarik ini hanya soal bagaimana orang tua mana yang tidak sayang pada anaknya. Jangan lupa per tanggal 14 Februari, presidennya masih Jokowi. Kendali penuh masih sama presiden. Jadi potensi jauh lebih berkelas kalau Gibran nggak maju bertarung, itu lapangan kita lebih datar. Kualitas demokrasi kita lebih bagus. Lebih fair. Fair. Okay. Lapangan nggak becek. Tidak ada abuse of power. Tidak ada yang tadi hari ini perbincangan percakapan di ruang publik hari ini aparat inilah ada ini macam-macam laporan kan, tidak netral ini. Harusnya tidak ada kan. Sekarang gue mau ngomong jujur, debat Cawapres kemarin itu seru dan keren. Masing-masing paslon bisa dibilang ada plus dan minusnya. Plusnya ada di Mahfud MD dan minusnya ada di Samsul. Enggak, bukan kayak gitu. Poin plus dari Samsul adalah kantong matanya jadi tebel. Dan gue rasa itu karena dia pakai sistem apalan SKS alias sistem kebut semalam untuk ngapalin semua jawaban dari materi debat yang mau ditanyain. Kenapa gue yakin dia itu ngapalin? Karena dari informasi yang gue dapat dari teman-teman di circle gue, materi debat Cawapres yang sebenarnya itu harusnya tentang pertahanan dan keamanan. Tapi karena ada anaknya Pak Lurah, materi debat itu mendadak diganti jadi ekonomi, perdagangan, infrastruktur, dan tentang IKN. Karena materi debatnya udah dikondisiin, berarti ada kemungkinan jawaban dari 4 tema itu juga udah dikondisiin untuk diapalin sama Samsul. Makanya dia bisa ngejawab lancar dan bahkan cenderung gampang disundut emosinya karena mendadak ada pertanyaan di luar apalan dari Caimin tentang bagaimana tips dan trik
biar bisa dapetin anggaran dari pusat lebih gede daripada daerah lain? Padahal jawabannya itu simple. Sini gue bisikin. Jadi anak presiden. Itu jawabannya. Sesimpel itu doang sebenarnya. Tapi si Samsul udah terlanjur kebawa emosi duluan. Jadi kelihatan kan kalau sebenarnya dia itu satu genre sama capresnya. Wah, cukup berat nih yang akhir ya. Gue sih sebenarnya nggak tahu apa-apa sih soal ini semua ya. Tapi kalau ngelihat yang kayak gini nih jadi ingin ikutan apa ya, menyuarakan gitu ya. Ya info-info ini sebenarnya sudah bertaburan ya di media sosial ya. Tinggal bagaimana kita menilai saja sih sebenarnya. Baik buruknya kita pelajari. Jadi biar nanti saat memilih kita tidak salah pilih gitu ya teman-teman semua ya. Dan tentu sesuatu yang busuk itu pasti akan terlihat dan sesuatu yang bagus itu juga pasti akan terlihat. Intinya kita teruslah berikhtiar mencari yang terbaik dan jangan lupa untuk doa. Oke teman-teman semua, jangan lupa komen dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini, dukung terus ya. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.